Halo, perkenalkan saya Leni. Kita akan membahas tentang usaha penjagaan bumi, rumah kita bersama, lingkungan kita bersama. Yang akan kita bahas adalah apa yang menyebabkan banjir. Saat ini adalah bulan November, akhir, akan masuk Desember, Januari, Februari, Maret, sehingga masa hujan cukup deras akan terjadi di Indonesia, dan yang sangat menghantui masyarakat Indonesia adalah terjadinya banjir yang bencana banjir yang menghampiri masyarakat sehingga kerugian harta, bahkan penyebab banjir seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah penebangan hutan, berikutnya adalah pemanfaatan lahan yang berlebihan seperti pemukiman yang tidak memperhatikan AMDAL. Berikutnya yang ketiga adalah pembangunan pabrik yang tidak memperhatikan AMDAL. Berikutnya yang keempat adalah perkebunan sawit yang tidak memperhatikan AMDAL. Berikutnya yang kelima adalah penggarapan sawah dan pertanian yang tidak memperhatikan AMDAL. Yang keenam adalah efek rumah kaca karena polusi udara dan membakar sampah sehingga mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim. Polusi dan bakaran sampah tersebut membuat lapisan ozon menipis, lalu terjadilah perubahan iklim yang ekstrim seperti itu. Lalu membuang sampah di aliran air seperti selokan rumah atau sungai, sehingga terjadi penumpukan, sehingga ketika ada hujan deras, ada selokan atau sungai tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan dan banjir. Berikutnya yang kedelapan adalah bangun pemukiman di bantaran laut, sungai atau kali. Yang kesembilan adalah curah hujan yang tinggi namun tidak ada daerah resapan air karena hutan sudah banyak berkurang. Yang ke-10 adalah kurangnya kawasan drainase karena hutan, rawa, dan sungai sudah berubah fungsi sehingga tidak bisa menampung luapan air. Yang ke-11 adalah sistem tata kelola ruang yang tidak memperhatikan AMDAL seperti pembangunan perkantoran, pembangunan apartemen, dan lain-lain. Ke-12 adalah tanah yang tidak mampu menyerap air. Yang ke-13 adalah penggunaan air tanah berlebihan di gedung pabrik, gedung perkantoran, dan pemukiman. Dan yang berikutnya adalah berada pada dataran rendah sehingga ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi membuat air yang berada di dataran tinggi turun ke dataran rendah, dan karena sifat air seperti itu lalu yang berada di dataran rendah mengalami banjiran. Yang terakhir adalah bendungan tidak fungsi atau tidak mampu menahan luapan air. Hal itu membuat hari kita menjadi kesulitan, kita menjadi ketakutan, tidur kita tidak nyenyak, hari-hari kita menjadi kesulitan karena banjir, perekonomian kesulitan, kehidupan kita kesulitan, sehingga hari kita tidak tenang karena kita terus dihantui banjir, karena kita terus mengalami bencana banjir. Apa yang bisa kita lakukan agar pagi kita lebih indah? Pagiku, pagi mereka. Yang pertama tentunya dimulai dari kita sendiri. Tentunya dengan tidak melakukan 15 poin yang ada di depan, sehingga kita tidak akan mengalami kebanjiran. Dan jika kita terlanjur melakukannya, mari kita tinjau ulang, mari kita perbaiki bersama pemerintah, bersama masyarakat, bersama lingkungan. Mari kita bergotong royong agar kita tidak mengalami banjir terus-menerus setiap tahunnya. Dan satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah menanam pohon kembali di daerah resapan air. Di pegunungan, hutan yang gundul, di rawa, di bantaran, di tanah gambut, di daerah resapan yang seharusnya menjadi resapan air. Untuk menjaga planet kita, menjaga bumi kita, untuk kita, agar kita tidak terlalu terkena banjir, untuk masa depan mereka, anak-anak kita, agar kita bisa bahagia bersama. Terima kasih.